Hari itu harusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Gaun pengantin putih panjang berhias renda yang kubeli dengan hasil menabung bertahun-tahun akhirnya kukenakan. Di depan cermin, aku melihat pantulan wajahku. Cantik, kata orang-orang. Mataku dibingkai eyeliner tipis, pipiku dirona lembut, dan bibirku tersenyum pelan meski jantungku berdebar tak karuan. Hari ini aku akan menikah. Menikah dengan pria yang kupikir akan menuntunku pada hidup baru yang penuh kebahagiaan. Namanya Arga. Lelaki yang dikenalkan oleh keluargaku, anak dari rekan bisnis ayahku. Kami tidak menjalani pacaran panjang, hanya sekitar 7 bulan sejak kami dijodohkan. Tapi selama itu, Arga tampak seperti pria baik-baik, rapi, lembut, perhatian, dan bisa membuatku merasa cukup beruntung untuk dipilih olehnya. Aku bukan siapa-siapa, hanya gadis sederhana dari keluarga biasa. Tapi hari ini, aku dipersiapkan seperti putri kerajaan. Salon, riasan, fotografer profesional, gedung pernikahan mewah, catering kelas atas. Semua demi acara besar yang akan mempertemukan dua keluarga terpandang. Ayo, Nat, penghulunya sudah datang. Kita siap-siap ke pelaminannya, ujar Tante Rina, sepupu ibu, yang menjadi salah satu panitia keluarga. Aku mengangguk. Kaki-kakiku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena bahagia. Begitu kupikir saat itu. Sudah 15 menit berlalu sejak jadwal ijab kabul seharusnya dimulai. Tapi pengantin prianya belum muncul. Awalnya aku pikir Arga hanya terlambat karena urusan teknis. Mungkin bajunya belum selesai dipasang. Atau mobilnya terjebak macet. Tapi setelah 30 menit, wajah-wajah tamu mulai menunjukkan kebingungan. Bisik-bisik mulai terdengar. Bahkan ada yang sudah diam-diam merekam suasana ini dengan ponsel. Aku duduk di ruang tunggu pengantin, jantungku kini berdetak lebih cepat. Bukan karena bahagia, tapi karena panik. Mama, kenapa Arga belum datang? Tanyaku pada ibuku yang mondar-mandir di ruangan. Ibuku terlihat pucat, tapi berusaha tenang. Tenang, sayang. Papa sama Om Seno lagi coba cari tahu. Beberapa saudara masuk dan keluar ruangan dengan ekspresi yang tak bisa kusebutkan. Beberapa bahkan tampak ingin berkata sesuatu, tapi memurungkan niatnya. Aku menggenggam buket bungaku erat-erat. Tanganku mulai berkeringat. Entah karena gugup atau takut. 1 jam berlalu. Ponsel semua orang mulai sibuk. Telepon, chat, grup keluarga mulai heboh. Hingga tiba-tiba, sepupuku, Dinda, masuk dengan wajah merah padam dan napas terengah. Nat, kamu harus lihat ini. Dia menyerahkan ponselnya. Ada video yang diputar. Itu rekaman CCTV. Dari parkiran hotel tempat acara pernikahan digelar. Terlihat jelas Arga, dengan setelan jas pengantin, berlari tergesa-gesa keluar hotel. Di belakangnya ada seorang wanita, memakai gaun merah menyala, sepatu hak tinggi, dan mereka naik mobil bersama. Mobil itu langsung meluncur pergi. Apa ini? Teriakku, ponsel nyaris terlepas dari tanganku. Ibuku memandang layar dengan mata membelalak. Tanteku menjerit kecil. Ayahku masuk ke ruangan bersamaan dengan beberapa pria dari keluarga Arga, semuanya tampak panik dan berkeringat. Apa maksudnya ini, Om? Tanyaku dengan suara gemetar. Om Seno, ayah Arga, menatapku dengan mata penuh rasa malu. Nadia, kami mohon maaf. Ini di luar dugaan kami. Kami juga baru tahu. Arga ternyata sudah menjalin hubungan diam-diam dengan wanita itu. Dan, dia pergi. Pergi? Di hari pernikahan kami? Aku nyaris menjerit. Tangisku meledak. Sekuat mungkin aku mencoba menahan rasa malu dan hancur yang menggempur dadaku tanpa ampun. Bagaimana mungkin aku, yang sudah dirias habis-habisan, yang berdiri sebagai pengantin wanita hari ini, ditinggalkan? Ditinggalkan dengan cara sekejam itu? Ruangan berubah menjadi hiruk-pikuk. Keluarga besar mulai ribut. Ibuku memelukku erat-erat, tapi pelukannya tak bisa meredam gemuruh luka di dadaku. Air mataku membasahi gaunku. Semua orang menatapku dengan tatapan iba. Beberapa masih mencoba menyembunyikan ponsel yang merekam. Aku ingin berlari. Ingin berteriak, tapi kakiku lemas. Aku nyaris roboh jika tak segera ditopang oleh salah satu sepupuku.
1 jam berikutnya adalah kekacauan total. Tamu-tamu mulai bertanya-tanya. Suasana menjadi tak terkendali. Beberapa keluarga dari pihak Arga mengusulkan agar acara dibatalkan saja. Tapi ayahku dengan wajah penuh kemarahan berkata, "Tidak bisa. Kami sudah habiskan ratusan juta untuk hari ini. Nama baik keluarga kita dipertaruhkan." "Lalu mau bagaimana?" "Arga sudah kabur," sahut ibuku. Suara-suara mulai meninggi. Beberapa orang mulai menangis. Beberapa lainnya mencoba mencari solusi. Hingga suara seorang wanita paruh baya terdengar, "Ibu dari Arga. Bagaimana kalau Fahri saja yang menggantikan?" Semuanya terdiam. Aku mendongak dengan mata sembab. "Fahri?" Wanita itu mengangguk. "Adik Arga. Dik, masih lajang. Umurnya juga sama dengan Nadia. Dan dia juga belum bertunangan. Orangnya baik, bertanggung jawab. Setidaknya bisa menyelamatkan nama keluarga." Aku tercekat. "Fahri? Aku hanya mengenalnya sekilas. Pemuda pendiam, kalem, dan hampir tak pernah bicara ketika kami bertemu di beberapa acara keluarga. Aku bahkan tak pernah benar-benar menyadari keberadaannya. Tapi kini, dia ditawarkan menjadi pengganti pengantin pria? Apa kalian serius?" Suaraku serak. "Kami tidak ingin semua ini menjadi aib, Nadia," ucap ayahku pelan. "Kalau kamu setuju, kita bisa lanjutkan prosesi." "Bagaimana bisa seperti ini?" jeritku. Aku tidak bisa percaya. Aku bukan barang yang bisa begitu saja diganti pemiliknya hanya demi menutup malu. Tapi di balik amarahku, aku melihat wajah ibuku. Lelah, malu, dan menangis tanpa suara. Aku melihat tamu-tamu mulai berdiri hendak pulang. Aku melihat pesta mewah yang seharusnya menjadi hari bahagiaku kini berubah menjadi mimpi buruk. Kemudian, di tengah keheningan, pintu terbuka. Seorang pria masuk. Posturnya tegap, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Wajahnya tenang, tapi penuh keyakinan. Itu Fahri. Dengan langkah mantap, dia menghampiri kedua orang tuanya. "Kalau Nadia tidak keberatan, aku bersedia menggantikan kakak." Ruangan hening kembali. Semua mata tertuju padaku. Hatiku ingin berteriak, ingin menolak, ingin kabur. Tapi kemudian, tatapan Fahri menangkap mataku. Matanya tidak memaksa, tidak menuntut. Hanya dengan tenang, dengan tulus. Aku tak tahu apa yang membuatku mengangguk. Mungkin karena aku terlalu lelah. Mungkin karena aku ingin mengakhiri semua ini. Mungkin karena di saat semua orang panik dan saling menyalahkan, Fahri adalah satu-satunya yang berdiri tegar di tengah badai. Dan begitu saja, aku menikah. Bukan dengan pria yang selama ini kupikir akan menjadi pendampingku. Tapi dengan adiknya. Dengan lelaki yang bahkan tidak kukenal dengan baik. Dengan Fahri. Prosesi pernikahan dilanjutkan. Penghulu tetap tinggal. Para saksi tetap duduk. Musik kembali diputar, tapi nadanya seolah kehilangan semangat. Di pelaminan, aku duduk kaku di samping lelaki yang kini sah menjadi suamiku. Fahri tetap tenang, hanya berkata singkat saat ijab kabul, lalu diam. Semua tamu menyaksikan momen yang tak terbayangkan ini. Beberapa menahan tawa sinis. Beberapa berbisik-bisik. Tapi aku tak peduli lagi. Hatiku terlalu lelah. Terlalu kosong untuk peduli. Yang kupikirkan hanya satu, hidupku telah berubah dalam 1 hari. Dan aku tak tahu harus bersyukur atau menyesal. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan pernah melupakan hari pernikahanku. Bukan karena bahagia, tapi karena itu hari ketika aku dikhianati, dipaksa memilih, dan menikah dengan orang asing. Tapi mungkin, orang asing itu akan membawaku ke arah yang tak pernah kuduga. Setelah ijab kabul yang terasa seperti mimpi buruk, aku berdiri di pelaminan. Wajahku tertutup make-up tebal, tapi tidak bisa menyembunyikan mataku yang sembab karena tangis. Aku tersenyum karena terpaksa, membungkuk sopan menyambut tamu karena sudah menjadi kewajibanku sebagai pengantin, namun hatiku hancur berkeping-keping. Di sampingku, Fahri berdiri tenang. Tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk dan memberi senyum singkat jika tamu menyapanya. Ia tak menggenggam tanganku, dan aku pun tak ingin. Kami seperti dua orang asing yang kebetulan duduk di tempat yang sama, dalam momen yang tidak kami rencanakan. Selamat ya, semoga langgeng.
Kalimat itu berulang-ulang aku dengar dari para tamu. Ironis. Ucapan yang biasanya membuat pengantin merasa bahagia, kini bagiku terasa seperti luka yang terus disiram garam. Beberapa tamu berbisik sambil menatapku. Aku tahu mereka membicarakan kejadian tadi, pengantin pria yang kabur, dan adiknya yang mendadak menggantikannya. Kasihannya pengantinnya udah disiapin segalanya, malah dapat suami cadangan. Duh, seandainya itu terjadi padaku, aku pasti pingsan di tempat. Hai, siapa tahu justru jodohnya si adik, bukan si abang. Komentar itu menyayat, tapi aku tidak menanggapi. Aku terlalu sibuk menjaga agar air mataku tidak kembali jatuh. Aku harus terlihat kuat, setidaknya sampai acara ini selesai. Setelah tamu terakhir pulang dan musik dihentikan, pelaminan terasa sangat sepi. Hanya tersisa beberapa panitia keluarga dan kami, aku dan Fahri. Kami duduk bersebelahan tanpa bicara. Terima kasih, ucapku pelan, nyaris tak terdengar. Fahri menoleh sedikit. Untuk apa? Untuk bersedia menggantikan kakakmu, meskipun aku tahu kamu pasti tidak ingin. Ia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke depan. Aku hanya tidak ingin kamu menanggung malu sendiri. Kalimatnya sederhana. Tapi entah mengapa, hatiku tersentuh. Tidak ada nada pamer. Tidak juga mencoba menjadi pahlawan. Ia hanya jujur. Aku menatapnya diam-diam. Sosoknya memang pendiam, tapi ada ketegasan dalam cara dia duduk, dalam sorot matanya. Sangat berbeda dengan Arga yang suka bicara manis tapi ternyata palsu. Malam harinya, kami dibawa ke kamar pengantin oleh keluarga. Ruangan yang seharusnya dihiasi dengan kelopak mawar dan lilin romantis, kini terasa dingin dan penuh tekanan. Aku duduk di tepi ranjang, memegangi bagian gaun yang berat sambil menunduk. Fahri berdiri agak jauh dariku, tampak kikuk. Kamu bisa tidur di ranjang. Aku akan di sofa, katanya pelan. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia lalu berjalan pelan ke sofa tanpa berkata-kata lagi. Hanya suara kipas AC yang terdengar. Aku tak bisa tidur. Aku menangis diam-diam di balik selimut, memeluk bantal, dan membiarkan semua emosi yang kutahan sedari pagi tumpah malam itu. Rasa malu, kecewa, marah, sedih, semua bercampur aduk. Kupikir pernikahan adalah awal dari cerita cinta yang indah. Tapi nyatanya, bagiku ini adalah awal dari teka-teki besar. Aku tak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan rumah tangga dengan lelaki yang tidak kucintai, yang bahkan jarang bicara padaku. Tapi yang lebih menyakitkan, aku masih belum bisa menghapus bayang-bayang Arga dari pikiranku. Keesokan harinya, aku dan Fahri sarapan bersama di ruang makan rumah keluarga. Semua anggota keluarga berpura-pura ceria, padahal aku tahu mereka juga menahan malu. Ibu harap kalian bisa saling memahami, ya, ucap ibuku pelan, memegang tanganku. Aku mengangguk pelan. Fahri hanya tersenyum sopan. Ayahku menatapku lama. Jangan pikirkan apa kata orang, Nadia. Yang penting kamu sekarang sudah sah menjadi istri. Lupakan si Arga. Kalau dia tega kabur, berarti bukan laki-laki sejati. Aku ingin percaya pada kata-kata itu, tapi bagian dari hatiku masih belum bisa sembuh. 2 minggu setelah pernikahan, kami memutuskan tinggal sementara di rumah keluarga Fahri. Kamar kami cukup besar, tapi tidak banyak komunikasi di antara kami. Fahri berangkat pagi-pagi, pulang malam, dan menghabiskan waktu di ruang kerja. Sampai suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Fahri, kamu kerja apa, sih? Tanyaku, mencoba memulai percakapan. Dia menoleh sebentar. Properti. Bangun rumah, jual ruko. Biasa aja. Aku sedikit terkejut. Kok kamu nggak pernah cerita? Kukira kamu masih kuliah atau kerja di kantor. Fahri tertawa kecil, pertama kalinya aku melihatnya tertawa. Orang-orang juga sering salah sangka. Aku tersenyum tipis. Tapi kamu muda banget, loh. Umurmu berapa? 28. Hah? Serius? Sama dong sama aku. Dia mengangguk, lalu kembali diam. Tapi ada sesuatu yang terasa mulai mencair. Kami tidak lagi terasa seperti orang asing sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, aku ditawari bekerja di toko bahan bangunan milik keluarga Fahri. Daripada bosan di rumah,
Aku mengiyakan. Di sana aku mulai tahu sisi lain Fahri. Ternyata karyawannya banyak yang menghormatinya. Ia memang pendiam, tapi ketika bekerja, dia tegas dan cerdas. Bahkan ada pelanggan yang bilang padaku, Pak Fahri tuh jenius, Bu. Dia bangun 5 klaster perumahan baru dalam 2 tahun. Aku tertegun. Jadi, dia bukan sekadar adik dari Arga. Dia punya dunia sendiri. Prestasinya sendiri. Hari-hari kami mulai lebih normal. Setiap malam, kami makan bersama. Kadang bicara soal pekerjaan. Kadang aku bercerita tentang hal-hal lucu di toko. Kadang dia membawakanku martabak atau roti kesukaanku tanpa diminta. Perlahan luka hatiku mulai mengering. Tapi bukan karena waktu, melainkan karena sikap Fahri yang tulus dan konsisten. Bukan dengan janji manis, tapi dengan tindakan nyata. Sampai suatu hari, aku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Nat, aku minta maaf. Aku terpaksa pergi. Aku masih mencintaimu. Itu dari Arga. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Seolah semua luka yang sedang mengering, kembali disobat paksa. Aku tak menjawab. Aku hapus pesan itu. Tapi beberapa hari kemudian, Arga mengirim pesan lagi. Kali ini dengan foto dirinya dan perempuan itu, mereka tampak seperti berantem. Wajahnya kusut. Ia menulis, "Aku salah. Tolong beri aku kesempatan." Aku tak bisa tidur malam itu. Fahri duduk di sisi tempat tidur, melihat wajahku yang tampak kacau. "Arga lagi, ya?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Apa kamu masih mencintainya?" Aku menoleh. Wajah Fahri tenang, tapi ada luka di sana yang tak bisa ia sembunyikan. Aku menunduk. Dulu iya. Tapi sekarang, aku tidak tahu. Mungkin tidak. Tapi bayangannya masih menghantuiku. Fahri diam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau kamu mau pergi dariku, aku enggak akan tahan. Aku tahu pernikahan ini bukan pilihan kamu." Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ingin menangis bukan karena sakit, tapi karena terharu. "Fahri, kamu orang baik. Terlalu baik bahkan. Aku enggak tahu apa aku pantas." Dia tersenyum, tipis. "Aku enggak butuh yang sempurna. Aku cuma butuh kamu yang mau jujur dan jadi dirimu sendiri." Air mataku jatuh. Malam itu, aku memeluknya untuk pertama kali. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa rumah bukan lagi sebuah tempat, tapi seseorang. Dan seseorang itu bernama Fahri. Pernikahan kami sudah memasuki bulan ketiga. Waktu berjalan perlahan, tapi membawa banyak perubahan yang tak kusangka. Aku masih ingat hari ketika aku pertama kali masuk ke dalam rumah ini sebagai istri dari seorang pria yang bahkan tidak kukenal lebih dari sekadar adik dari mantan calon suamiku. Tapi sekarang, Fahri bukan hanya menjadi suamiku, dia perlahan menjadi sosok yang membuatku merasa aman. Meski begitu, hubungan kami belum benar-benar intim. Kami masih tidur sekamar, tapi masing-masing dengan batasan yang tak pernah dibicarakan secara langsung. Fahri tetap menjaga sikap. Tak pernah menyentuhku tanpa izin, tak pernah memaksa. Seolah dia tahu aku butuh waktu. Dan aku memang butuh waktu. Tapi aku tak bisa memungkiri bahwa setiap sikapnya, yang pendiam, dewasa, dan menghargai ruangku, telah menjadi magnet yang perlahan menarik hatiku. Suatu pagi, aku menyeduh kopi di dapur. Fahri muncul dari ruang kerjanya, mengenakan kemeja putih yang baru disetrika. Rambutnya masih basah setelah mandi, dan aroma sabun yang lembut menguar ke udara. "Pagi," sapaku pelan. "Pagi," balasnya, mengambil cangkir lalu duduk di kursi bar. Aku menyodorkan 1 gelas kopi padanya. Dia tersenyum. "Kamu tahu aku suka kopi hitam?" Aku mengangguk. "Aku dengar dari Bu Ratmi, pembantu rumah yang lama. Katanya kamu selalu minta kopi pahit setiap pagi." "Wah, kamu rajin ya cari tahu tentang aku," jawabnya sambil menyesap minuman itu. Aku tersipu. "Ya, kan sekarang aku istrimu." Dia menatapku. Senyum di sudut bibirnya tak berubah, tapi tatapannya lebih dalam. Itu salah satu momen di mana aku sadar, sekalipun kami belum berbicara banyak soal cinta, kami mulai nyaman. Hari itu,
Fahri mengajakku mengunjungi proyek perumahan yang sedang ia kerjakan. Kamu mau ikut lihat-lihat proyekku? Biar enggak bosan di rumah terus, ajaknya saat kami sarapan. Aku sempat ragu. Aku enggak ganggu. Enggak. Malah aku senang kalau kamu lihat langsung apa yang aku kerjakan. Akhirnya aku ikut. Kami naik mobil pribadinya. Selama perjalanan, kami mengobrol banyak hal, tentang pekerjaan, tentang masa kecil, tentang cita-cita. Aku enggak nyangka kamu sehebat ini, kataku ketika kami sampai di lokasi. Banyak yang enggak nyangka, balasnya sambil tersenyum. Proyek itu cukup besar. Ada sekitar 30 unit rumah yang sedang dibangun. Para pekerja menyapa Fahri dengan hormat. Pak Fahri, ini Bu Nadia ya, seru salah satu tukang. Aku tersenyum kikuk. Fahri hanya mengangguk. Iya, kenalin, ini istriku. Aku terkejut mendengar pernyataannya. Meski kami memang sudah sah, ia jarang sekali mengenalkanku dengan tegas sebagai istrinya. Hatiku terasa hangat. Ada rasa bangga yang tiba-tiba tumbuh. Sepulang dari proyek, kami mampir makan siang di warung sate sederhana. Enggak malu makan di tempat begini? Tanyanya saat aku memilih duduk di dekat kipas angin tua yang berderit. Kenapa harus malu? Jawabku santai. Aku malah suka tempat kayak gini. Asli dan hangat. Dia terkekeh. Kamu beda dari mantan-mantan kakakku. Aku menoleh. Kamu tahu mereka? Iya. Beberapa kali ikut acara keluarga. Mereka terlalu dibuat-buat. Selalu ingin terlihat wah. Aku terdiam. Pernyataan Fahri membuatku sadar bahwa mungkin, tanpa aku sadari, akulah yang seharusnya menjadi jodohnya dari awal. Malam harinya, kami duduk di balkon rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Aku duduk bersandar di kursi rotan, memeluk bantal kecil. Fahri duduk di sebelahku, memegang laptop tapi tidak sedang bekerja. Boleh aku tanya sesuatu? Tanyaku pelan. Boleh, jawabnya tenang. Kenapa kamu setuju menggantikan Arga hari itu? Maksudku, kamu nggak kenal dekat denganku, kamu bisa aja nolak. Fahri menoleh. Karena kamu menangis. Aku terdiam. Aku lihat kamu seperti orang yang kehilangan segalanya, tapi tetap berusaha berdiri. Aku pikir, kamu butuh seseorang untuk berdiri di sampingmu. Mungkin bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sendiri. Mataku panas. Aku tak bisa berkata-kata. Kata-katanya terlalu jujur. Terlalu dalam. Aku nggak mau kamu menikah hanya karena kasihan, ujarku pelan. Aku menikah karena aku percaya, kamu bisa jadi bagian dari hidupku, bukan karena belas kasihan. Tapi karena aku mau. Air mataku jatuh. Hari itu aku tahu, cinta bisa tumbuh bukan dari rayuan atau bunga, tapi dari ketulusan yang tak diucapkan. Beberapa hari kemudian, aku mengantar makanan ke lokasi proyek. Salah satu pekerja menghampiriku. Bu Nadia baik banget, ngantar makanan segala. Ibu cocok sama Pak Fahri. Kami senang lihatnya. Aku tersenyum. Terima kasih. Dulu Pak Fahri sering sendirian, Bu. Diam aja, kerja terus. Tapi sejak nikah, beliau jadi lebih ceria. Aku tersentak. Benarkah? Selama ini aku hanya merasa Fahri pendiam dan tertutup. Tapi mungkin, dia pun mulai terbuka, sedikit demi sedikit, seiring waktu. Hubungan kami semakin membaik. Setiap pagi kami sarapan bersama. Setiap malam kami menonton film, duduk berdampingan meski tak selalu bersentuhan. Fahri mulai sering bercerita tentang proyeknya, tentang masa kecilnya yang penuh tekanan karena selalu dibandingkan dengan Arga, tentang impiannya membangun perumahan murah untuk masyarakat kecil. Orang-orang selalu lebih kagum pada Arga, katanya suatu malam. Dia pintar bicara. Gaya hidupnya mewah. Tapi aku lebih memilih membuktikan diri lewat kerja, bukan kata. Aku menggenggam tangannya pelan. Dan kamu berhasil. Kamu punya segalanya, kerja keras, integritas, dan hati yang besar. Ia menatapku lama. Kamu juga? Aku? Kamu kuat, Nadia. Dan kamu sudah mulai bisa tersenyum lagi. Aku tersenyum. Dan saat itulah aku sadar, aku bukan lagi wanita yang dipermalukan di pelaminan.
Aku adalah istri dari pria yang membuatku merasa berharga. Sampai pada suatu hari, saat kami makan malam di restoran kecil dekat taman kota, Fahri tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Aku tahu ini telat, katanya pelan, tapi aku ingin kasih ini padamu sebagai simbol bahwa aku tidak hanya menjadi suamimu karena keadaan. Aku membuka kotak itu. Sebuah cincin perak mungil, sederhana tapi elegan, terletak manis di dalamnya. Aku menatapnya. Fert? Boleh aku pasangkan? Aku mengangguk. Ia mengambil tanganku, lalu menyematkan cincin itu di jari manisku. Jemarinya hangat, gerakannya lembut. Lalu ia mengecup punggung tanganku. Aku menunduk. Hatiku penuh. Bibirku gemetar. Aku cinta kamu, Nadia, bisiknya. Aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena luka. Karena cinta akhirnya menemukan jalannya bahkan di antara runtuhan hati yang pernah hancur. Sejak Fahri menyatakan cinta padaku di malam itu, banyak hal berubah dalam rumah tangga kami. Kami tak lagi berjalan berdampingan sebagai dua orang asing, tapi sebagai dua hati yang mulai menyatu. Setiap pagi ia mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan setiap malam kami makan bersama sambil berbincang ringan, menertawakan hal-hal kecil. Namun seiring rasa nyaman itu tumbuh, aku mulai menyadari satu hal, aku belum benar-benar mengenal suamiku. Suatu pagi, aku berniat mengejutkan Fahri dengan membawakan makan siang ke kantor pusat bisnisnya. Biasanya dia hanya menyebut tempat kerjanya sebagai kantor proyek, dan aku tak pernah terlalu bertanya lebih jauh. Tapi kali ini, aku penasaran. Aku ingin tahu dunia seperti apa yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Dengan membawa kotak makan yang kubuat sendiri, aku diantar sopir ke alamat yang diberikan Fahri minggu lalu. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi berarsitektur modern, dengan kaca-kaca besar dan nama yang tertulis di atas bangunan, FJ Property Group. Aku berdiri tertegun. Mataku menatap papan nama itu berkali-kali, seolah tak percaya. Fahri Jatmiko? Apakah benar perusahaan besar ini milik suamiku? Setelah melewati resepsionis, aku dibawa naik ke lantai 12. Di sana ada ruang kerja besar dengan pintu kaca dan nama yang tertulis di depan pintu. Fahri Jatmiko, CEO. Jantungku berdebar. Aku mengetuk pelan. Masuk, suara dari dalam terdengar. Saat pintu terbuka, Fahri berdiri di belakang meja, mengenakan jas hitam elegan, kemeja biru langit yang dilipat sampai siku, dan jam tangan mahal yang selama ini tak pernah ia pakai di rumah. Di sekelilingnya ada beberapa layar besar yang menampilkan grafik properti, laporan proyek, dan notifikasi meeting. Wajahnya sedikit terkejut saat melihatku. Nadia, katanya pelan. Kamu kok bisa ke sini? Aku masuk perlahan, menaruh kotak makan di mejanya. Aku pikir kamu cuma punya toko bangunan dan proyek kecil. Dia tersenyum, wajahnya seperti anak kecil yang tertangkap basah menyembunyikan mainan. Maaf, aku nggak cerita semuanya. Aku menatapnya tak berkedip. Kamu CEO dari perusahaan besar ini. Dia mengangguk. Iya, tapi aku nggak mau orang menilai aku dari jabatan. Termasuk kamu. Aku terdiam. Tidak marah. Tidak kecewa. Hanya terkesima. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Fahri menarik napas. Karena dari awal aku tahu, kamu menikah denganku karena keadaan. Aku enggak mau kamu merasa tertekan. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai manusia, bukan karena posisi atau uang. Air mataku nyaris jatuh. Lagi-lagi dia membuatku merasa kecil. Bukan karena hina, tapi karena aku baru sadar betapa besar hatinya. Sejak kunjungan itu, aku mulai melihat Fahri dalam cahaya yang berbeda. Tak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pemimpin yang dihormati banyak orang. Setiap kali aku datang ke kantor, para karyawannya selalu menyambutku dengan sopan dan tak jarang memuji kebaikan Fahri. Pak Fahri itu pemimpin paling manusiawi yang pernah saya temui, ujar salah satu sekretarisnya. Dia sering bantu karyawan yang kesulitan tanpa banyak bicara. Orangnya diam-diam menghanyutkan, Bu. Aku tersenyum mendengar itu semua. Dalam hatiku, tumbuh kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Namun di tengah rasa bangga itu, dunia seolah ingin menguji keteguhan hatiku.
Sore itu aku dan Fahri menghadiri acara pembukaan perumahan baru yang dikelola oleh perusahaannya. Acara itu cukup besar, dengan banyak tamu penting, wartawan, bahkan rekan bisnis dari luar kota. Aku mengenakan gaun putih tulang yang elegan, rambut disanggul sederhana, dan berdiri di samping Fahri dengan tenang. Ia menggenggam tanganku, hal yang masih membuatku tersipu walau kami sudah menikah beberapa bulan. Hingga suara gaduh di dekat gerbang membuat kami menoleh. Seorang pria berjalan masuk dengan langkah ragu. Di belakangnya, seorang wanita berdiri dengan wajah setengah tertutup masker. Itu Arga. Dan wanita yang bersamanya adalah selingkuhannya. Aku menegang. Nafasku tercekat. Untuk sesaat dunia terasa berhenti berputar. Arga melihatku. Matanya melebar. Ia berjalan ke arah kami. Nadia, katanya pelan. Fahri berdiri lebih tegap di sampingku. Tatapannya tajam, namun tetap tenang. Arga, sapa Fahri datar. Apa yang kamu lakukan di sini? Arga menghela napas. Wajahnya terlihat jauh berbeda dari yang terakhir aku ingat. Pucat, lebih kurus, dan ada lingkar hitam di bawah matanya. Aku cuma mau bicara. Sama Nadia. Fahri menoleh padaku sejenak. Kamu mau bicara dengannya? Aku menatap Arga. Tak ada lagi getaran di hatiku. Tak ada luka yang berdenyut. Yang tersisa hanya rasa lega. Aku mengangguk. Aku akan bicara sebentar. Fahri mengangguk. Aku tunggu di mobil. Kami bicara di pinggir taman. Hanya berdua. Aku minta maaf, kata Arga. Aku tahu aku pengecut. Kabur di hari pernikahan, meninggalkan kamu. Tapi kamu harus tahu, aku memang mencintai wanita itu. Tapi dia hanya mencintaiku karena uang. Setelah tahu aku nggak punya akses ke harta ayah, dia pergi. Aku menatapnya dingin. Lalu kamu kembali ke sini, untuk apa? Untuk minta maaf. Untuk minta kamu kembali. Aku tertawa. Kecil, namun penuh makna. Arga, aku pernah mencintaimu. Tapi kamu meninggalkanku tanpa penjelasan, membuatku menanggung malu di depan ratusan orang. Dan sekarang kamu datang, saat kamu hancur. Arga menunduk. Dengar, lanjutku. Kamu pernah punya kesempatan, dan kamu buang itu. Sekarang aku bahagia dengan Fahri. Dia lebih dari sekadar pelindung, dia adalah anugerah yang datang di saat aku merasa hidupku hancur. Arga memejamkan mata. Mungkin menahan rasa yang menghantam harga dirinya. Aku menyesal, suaranya pelan. Tapi penyesalanmu bukan urusanku. Aku bangkit dari kursi taman dan berjalan menjauh. Untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Bukan karena membalas, tapi karena telah bangkit dan menemukan cintaku sendiri. Dalam mobil, Fahri menoleh padaku. Sudah selesai? Aku mengangguk. Sudah? Dia menggenggam tanganku. Kamu baik-baik saja? Aku menatapnya lama. Aku lebih dari baik. Aku bahagia. Karena aku memilih orang yang tepat. Ia tersenyum. Tangannya menggenggam tanganku lebih erat. Dan saat itu aku tahu, aku telah menemukan rumah dalam dirinya. Rumah yang tak dibangun dari janji, tapi dari sikap. Rumah yang bukan terbuat dari dinding dan atap, tapi dari cinta yang tumbuh pelan namun kokoh. Hubunganku dengan Fahri berubah drastis setelah kejadian pertemuanku dengan Arga. Sejak saat itu, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membebani pikiranku. Aku benar-benar bisa menatap Fahri sebagai lelaki yang pantas kucintai, bukan hanya sebagai pelindung atau pelipur lara. Dan tanpa sadar, aku jatuh hati lebih dalam. Malam itu, kami duduk berdua di balkon rumah, seperti biasa. Hujan turun gerimis, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Fahri membawa 2 gelas coklat panas, meletakkannya di atas meja kecil di antara kami. Aku suka suasana seperti ini, ucapku sambil menatap langit kelabu. Fahri mengangguk. Tenang, tapi dalam. Seperti kamu. Aku menoleh. Seperti aku. Dia tersenyum, menatapku lembut. Kamu terlihat kalem. Tapi aku tahu di dalam hatimu banyak yang bergejolak. Kamu orang yang kuat, Nat. Aku terdiam. Itu pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang begitu pribadi dan menyentuh. Kadang aku merasa, aku tak pantas untukmu,
Fahri, bisikku. Kenapa? Kamu terlalu baik, terlalu dewasa, Terlalu sempurna. Dia tertawa pelan, lalu menatapku dalam-dalam. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa saling menyempurnakan. Aku tidak mencari wanita yang sempurna, Nat. Aku hanya ingin seseorang yang mau tumbuh bersamaku. Perkataan itu membuat jantungku berdegup. Aku tidak tahan lagi. Aku menyandarkan kepala di pundaknya. Dan untuk pertama kalinya, ia membelai rambutku. Lembut, hangat, Menghapus sisa-sisa dingin yang pernah tertinggal dari masa lalu. Beberapa hari setelah itu, Fahri mengajakku ke sebuah villa kecil milik keluarganya di puncak. anggap saja liburan kecil. Kita belum sempat honeymoon, kan? Katanya sambil tersenyum. Kami pergi hanya berdua. Di sepanjang perjalanan, kami mengobrol seperti sepasang kekasih yang baru merajut cinta. Tak ada rasa canggung lagi. Bahkan kami mulai saling menggoda dan tertawa lepas, sesuatu yang dulu rasanya mustahil dalam pernikahan kami yang mendadak. Villa itu kecil tapi indah. Pemandangannya langsung menghadap ke lembah hijau dan kabut tipis yang menari di pagi hari. Di malam pertama, kami makan malam dengan cahaya lilin, memasak bersama di dapur kecil, dan duduk berdua di bawah selimut sambil menonton film. Ketika lampu dimatikan dan hanya suara jangkrik yang tersisa, Fahri menoleh padaku. Nadia, bisiknya. Aku menoleh. Ya? Kamu tahu sejak malam pertama pernikahan kita, aku selalu menjaga jarak bukan karena aku tidak menginginkanmu. Tapi karena aku tidak ingin kamu merasa semua ini dipaksakan. Aku menatap matanya yang teduh. Dan sekarang, tanyaku pelan. Sekarang aku ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku tetap akan menunggumu siap. Karena bagiku, mencintaimu bukan berarti memilikimu dengan tergesa. Tapi bersabar dalam prosesnya. Aku tak bisa menahan air mata. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mendekat dan mencium keningnya. Lalu, untuk pertama kalinya, aku mencium bibir suamiku. Dan malam itu, cinta kami menyatu tanpa paksaan. Hanya ada keikhlasan, kehangatan, dan rasa saling memiliki. Setelah kembali dari villa, semuanya terasa berbeda. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa. Kami mulai menghias kamar, memasang foto-foto berdua di dinding, dan membuat jadwal belanja rumah bersama. Fahri bahkan membawaku dalam beberapa pertemuan bisnisnya. Ia memperkenalkanku bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai mitra hidup. Aku ingin kamu terlibat. Aku ingin kamu punya dunia sendiri juga, katanya. Dia menyarankan agar aku mulai belajar tentang properti atau ikut mengelola proyek sosial perusahaan. Dan aku pun tertarik. Aku mulai membaca, ikut seminar kecil, bahkan membantu dalam pengelolaan media sosial perusahaan Fahri. Semuanya membuatku merasa dibutuhkan, dihargai. Namun di tengah kebahagiaan itu, kabar tentang Arga kembali muncul. Kali ini lewat media sosial. Salah satu akun gosip mengunggah video Arga yang berdebat dengan wanita yang dulu kabur bersamanya. Terlihat jelas mereka saling menghina dan memaki. Komentar netizen pun penuh cacian terhadap Arga. Banyak yang menyebutnya pria pengecut yang ditinggalkan setelah menghancurkan pernikahan orang lain. Aku hanya membaca sekilas, lalu menutup ponselku. Fahri yang duduk di sebelahku menoleh. Kamu lihat berita tentang Arga? Aku mengangguk. Aku tak merasa apa-apa lagi. Hanya kasihan. Dia meraih tanganku. Itulah karma. Aku tersenyum pahit. Dan inilah takdir yang ternyata lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Fahri mencium tanganku. Aku bersyukur kamu menjadi istriku, Nat. Aku tak peduli dari mana kita mulai, tapi aku ingin kita terus berjalan bersama sampai akhir. Hubungan kami kian erat. Tak hanya sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai dua sahabat yang saling mendukung. Setiap kali aku lelah, Fahri menyemangatiku. Setiap kali ia stres dengan pekerjaannya, aku menyambutnya dengan makanan hangat dan pelukan. Kami mulai membicarakan masa depan. Kalau punya anak nanti, kamu mau cowok atau cewek duluan? Tanyaku suatu malam saat kami berbaring bersama. Cewek, jawabnya cepat. Yang manja, lucu, dan suka nempel ayahnya. Aku tertawa. Jadi kamu bakal jadi ayah yang posesif? Banget, katanya sambil memelukku erat.
Dan malam itu, kami membayangkan nama anak, warna kamar bayi, dan sekolah yang ingin kami pilih. Mungkin terdengar kekanak-kanakan, tapi untukku, semua itu adalah mimpi yang dulu tak pernah berani kupikirkan, karena aku pikir aku tak layak mendapatkannya. Tapi Fahri membuktikan sebaliknya. Suatu hari, ketika kami makan bersama di rumah orang tuaku, ibuku menatap kami dengan mata berkaca-kaca. "Kalian kelihatan sangat bahagia," katanya pelan. Ibu senang sekali. Aku menggenggam tangan Fahri di bawah meja. Ayah dan ibu awalnya khawatir. Tapi sekarang, kami percaya memang dia jodoh kamu dari awal. Aku menatap Fahri. Dan kami tersenyum bersamaan. Namun seperti hidup yang tak pernah mulus sepenuhnya, kami tahu kebahagiaan ini pun bisa diuji. Dan kami siap. Karena kami percaya, ketika cinta tumbuh dari luka, ia akan lebih kuat dari apapun. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak hanya telah mendapatkan suami, tapi juga teman hidup, sahabat sejati, rumah. Hari demi hari berlalu dan aku mulai benar-benar menikmati peran baruku sebagai istri Fahri. Dulu, setiap kali kubayangkan pernikahan, rasanya seperti kewajiban yang penuh tekanan. Tapi bersamanya, pernikahan justru menjadi ruang aman, tempat aku merasa diterima apa adanya. Fahri tak pernah menuntut. Ia bahkan selalu memperlakukanku seperti seorang ratu. Ketika aku memasak, dia akan membantu mencuci piring. Saat aku lelah, dia tak segan mengelus punggungku sampai aku tertidur. Dan ketika aku sedang datang bulan, dia akan membawakanku bantal hangat dan makanan manis tanpa diminta. Mungkin karena sikapnya yang pendiam, semua perhatian itu tidak pernah diumbar. Tapi justru karena itulah, semuanya terasa tulus. Suatu sore saat hujan turun deras, kami duduk di ruang tengah sambil menikmati teh dan menonton film. Aku menyandarkan kepala di bahunya, dan dia membelai rambutku perlahan. "Fahri," panggilku pelan. "Hah? Boleh aku tanya sesuatu yang mungkin agak pribadi?" Dia menoleh. "Tentu. Aku tahu kamu orang baik, pekerja keras, dan penuh perhatian. Tapi kenapa kamu belum pernah pacaran serius sebelumnya?" Dia tertawa pelan. "Kamu penasaran juga ya?" Aku mengangguk. "Iya, kamu ganteng, sukses, mapan. Tapi belum pernah dekat secara emosional dengan wanita." Dia menarik napas dalam. Wajahnya tampak tenang, tapi suaranya sedikit berat. "Dulu pernah. Sekali. Waktu kuliah." Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Namanya Intan. Kami pacaran hampir 2 tahun. Tapi dia selingkuh. Sama dosen pembimbing skripsinya. Dan ketika aku tahu, dia malah menyalahkanku. Katanya aku terlalu serius, terlalu kaku. Hatiku mencelos. Aku sakit waktu itu. Tapi aku memilih diam. Fokus membangun bisnisku sendiri. Dari sana aku belajar, kalau cinta itu enggak cukup hanya dengan rasa. Tapi butuh kepercayaan dan ketulusan. Dan aku lihat itu di kamu. Aku mengelus tangannya. "Terima kasih sudah mempercayai aku." Dia menatapku. "Nadia, kamu adalah hadiah yang tak pernah aku minta, tapi ternyata yang paling aku butuhkan." Di malam-malam berikutnya, kami semakin terbuka. Kami saling menceritakan masa lalu, ketakutan, impian, dan harapan. Aku merasa seperti memiliki sahabat sejati dalam satu tubuh yang sama dengan suamiku. Suatu malam, saat kami hendak tidur, Fahri memelukku lebih erat dari biasanya. "Nak, ya? Kalau suatu saat nanti aku membuat kesalahan, janji ya, jangan langsung menjauh. Bicarakan dulu. Kita cari solusinya." Aku mengangguk. "Kamu juga ya, janji?" Kami saling menatap. Lalu, tanpa kata, kami saling mengunci dalam pelukan. Di antara semua hal yang pernah aku miliki, pelukan Fahri adalah satu-satunya yang membuatku yakin cinta yang tenang lebih kuat dari cinta yang penuh gejolak. Tak lama kemudian, kabar baik datang. Aku terlambat datang bulan. Awalnya kupikir hanya karena lelah atau stres. Tapi setelah 2 minggu, aku memutuskan membeli test pack secara diam-diam. Saat 2 garis merah muncul, tubuhku gemetar. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena bahagia. Aku menunggu Fahri pulang,
dan menyambutnya dengan senyum penuh harap. Ada kejutan kecil hari ini, ucapku saat dia masuk. Apa itu? Tanyanya, sambil membuka jas kerjanya. Aku menyodorkan test pack. Awalnya dia tampak bingung, lalu saat melihat 2 garis merah itu, matanya membulat. Serius? Ini, kita? Aku mengangguk sambil tersenyum haru. Fahri langsung memelukku erat. Lama. Seolah ingin memastikan bahwa momen itu nyata. Ya Allah, terima kasih, bisiknya. Kehamilan pertamaku menjadi momen paling indah dalam hidup kami. Fahri menjadi suami siaga yang bahkan terlalu protektif. Kamu nggak boleh nyetir sendiri ya? Nanti aku temani ke dokter. Kamu jangan banyak angkat barang. Nat, kamu udah makan buah hari ini. Aku tertawa setiap kali ia seperti ibu yang cerewet. Tapi dalam hati, aku sangat bersyukur. Karena dari caranya merawatku, aku tahu dia akan menjadi ayah yang luar biasa. Namun, seperti langit cerah yang tiba-tiba bisa mendung, kebahagiaan kami mulai diuji ketika seseorang dari masa lalu Fahri kembali. Namanya Pak Harun, mantan partner bisnis ayah Fahri. Ia muncul di rumah kami tanpa pemberitahuan, dengan wajah yang sinis dan sorot mata licik. Kamu masih belum lunasi semua yang ayahmu tinggalkan, Fahri, katanya saat duduk di ruang tamu kami. Fahri duduk dengan tenang, tapi aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Semua kewajiban keluarga sudah aku selesaikan, Pak, jawab Fahri datar. Belum semua. Ada 1 tanah di Bekasi yang belum kamu serahkan. Fahri menggeleng. Tanah itu bukan bagian dari kesepakatan. Pak Harun tertawa mengejek. Jangan terlalu sombong. Jangan pikir karena kamu sudah menikah dan punya istri yang cantik, kamu bisa sembunyi dari masa lalu. Aku tersentak mendengar itu. Tapi Fahri langsung berdiri, menatap Pak Harun tajam. Saya tidak takut dengan masa lalu, Pak. Tapi saya juga tidak akan membiarkan keluarga saya diganggu. Pak Harun berdiri, menatapku lalu berbisik ke Fahri, hati-hati. Semakin tinggi kamu naik, semakin keras orang akan menjatuhkanmu. Setelah pria itu pergi, Fahri hanya diam. Aku menggenggam tangannya. Kamu nggak perlu jelaskan apapun sekarang. Tapi kalau kamu siap, aku di sini. Aku akan dengarkan. Dia menatapku dalam. Matanya memerah. Kamu nggak tahu betapa bersyukurnya aku punya kamu, Nat. Sejak hari itu, aku tahu, cobaan bukan akhir dari segalanya. Tapi jalan untuk membuat kami lebih kuat. Aku tak peduli siapapun yang mencoba mengusik kami. Karena satu hal yang pasti, kami akan melewati semuanya bersama. Pernikahan kami memasuki bulan ke-7. Rasa cinta yang dulu tumbuh perlahan kini menjelma menjadi akar yang menancap kuat di hati. Setiap pagi ketika membuka mata, melihat wajah Fahri adalah hal pertama yang membuatku tersenyum. Ia tidak banyak bicara, tapi caranya memperhatikanku, menjaga, dan menenangkan, telah menjadi bahasa cinta yang kuterjemahkan sendiri setiap hari. Namun aku tahu, tak ada kehidupan yang berjalan tanpa ujian. Dan ujian itu datang, lebih cepat dari yang kukira. Hari itu, aku sedang membereskan rak buku Fahri di ruang kerja pribadinya. Ia sedang pergi ke luar kota untuk mengurus proyek pembangunan resort di Bali, dan sebelum pergi ia bilang aku boleh masuk kapan saja ke ruangannya. Sambil menyusun dokumen dan buku-buku arsitektur yang tergeletak sembarangan, mataku tertumbuk pada sebuah map kulit tua. Terlihat usang dan agak berdebu, terhimpit di antara buku yang paling jarang disentuh. Penasaran, aku membukanya. Di dalamnya, tersimpan beberapa lembar surat, salinan akta tanah, dan, yang paling membuatku tercekat, sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda, berambut panjang, tersenyum di sebelah pria yang sangat familiar. Fahri, aku mematung. Dan di balik foto itu tertulis, "Untuk Intan, kenangan 2 tahun kita, yang takkan pernah kulupa." Hatiku bergetar. Aku tahu siapa itu. Intan, nama itu pernah disebut Fahri sekilas. Mantan kekasihnya. Tapi yang tak pernah ia katakan padaku adalah bahwa hubungan mereka sampai sejauh ini. Dan kenapa foto itu masih disimpan? Aku mengunci map itu kembali. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Bertanya-tanya, menebak-nebak,
mengapa Fahri menyimpan foto dan dokumen lama itu? Dan yang paling mengusikku, apakah hatinya benar-benar sudah lepas dari masa lalu? Keesokan malamnya, saat Fahri kembali dari Bali, aku menyambutnya seperti biasa. Namun, sikapku sedikit kaku, dan ia menyadarinya. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil melepas sepatunya. Aku tersenyum samar. "Enggak apa-apa." Fahri tidak bertanya lagi malam itu. Tapi aku tahu, ia tahu ada yang berbeda. Malam berikutnya, saat kami duduk bersama di teras, aku akhirnya memberanikan diri untuk bicara. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Fahri menoleh, sedikit waspada. "Tentu." Aku, tanpa sengaja menemukan foto kamu dan Intan di map tua di rak buku. Fahri terdiam. Tangannya yang menggenggam cangkir teh mendadak kaku. "Aku nggak sengaja buka, Mas." "Maaf," lanjutku pelan. Dia menatapku lama. "Foto itu memang sudah lama sekali aku simpan. Aku lupa kalau masih ada." Aku menelan ludah. "Tapi kenapa masih disimpan?" Fahri menarik napas dalam. "Karena itu bagian dari masa lalu yang membentuk aku jadi seperti sekarang." Aku mengernyit. "Maksudnya?" "Intan memang menyakitiku. Tapi dari dia aku belajar. Tentang pengkhianatan, tentang kehilangan, tentang luka yang dalam. Dan semua itu yang bikin aku sadar bahwa aku butuh seseorang yang tulus, seperti kamu." Aku terdiam. "Aku tidak menyimpan foto itu karena masih mencintainya," lanjut Fahri. "Tapi sebagai pengingat bahwa cinta itu bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan sampai akhir." Air mataku jatuh. Aku merasa bodoh. Bodoh karena sempat meragukannya. Fahri meraih tanganku. "Kalau kamu mau, aku bisa buang foto itu." Aku menggeleng pelan. "Enggak perlu. Aku percaya kamu." Dia menarikku ke dalam pelukannya. "Terima kasih, Nat. Karena tetap tinggal, bahkan ketika hatimu sempat goyah." Namun ternyata, foto itu hanyalah pembuka dari sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang. Tidak dikirim lewat pos biasa, melainkan diserahkan langsung oleh seorang kurir pribadi. Surat itu berisi undangan mediasi hukum dari sebuah firma pengacara bernama Suryao Partners, mengatasnamakan Intan Widyasari. Isi suratnya membuat darahku berdesir. "Klien kami menuntut hak atas kepemilikan sebagian saham PT FJ Property Group berdasarkan perjanjian lisan dan kontribusi finansial di awal pendirian perusahaan. Kami mengajukan mediasi terlebih dahulu sebelum gugatan resmi ke pengadilan." Tanganku gemetar saat menyerahkan surat itu kepada Fahri. Ia membaca cepat, lalu wajahnya mengeras. "Dia, balik lagi," gumamnya dengan rahang mengatup. "Mas, apa maksudnya dia punya hak atas saham perusahaan?" tanyaku pelan. Fahri menghela napas berat. "Dulu, waktu aku masih merintis, dia memang pernah bantu pinjamkan uang dari keluarganya. Tapi aku sudah lunasi semuanya. Bahkan dengan bunga. Dia nggak punya bukti tertulis soal kontribusinya itu. Jadi, ini hanya bentuk balas dendam." Dia mengangguk. "Sepertinya iya. Dia tahu sekarang perusahaan maju, dan dia ingin ikut ambil bagian. Atau setidaknya, menjatuhkan aku." Aku menatapnya dengan hati berdesir. "Kita hadapi sama-sama ya, Mas. Jangan simpan sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat Fahri benar-benar tampak rapuh. Bukan karena takut kalah, tapi karena ia merasa dijebak masa lalu yang sudah seharusnya usai. Hari-hari selanjutnya dipenuhi persiapan mediasi. Aku mendampingi Fahri setiap langkahnya. Membaca kembali dokumen lama, mencari bukti transfer, bahkan menemui mantan akuntan lama yang masih menyimpan rekaman transaksi awal perusahaan. Di tengah semuanya, aku tak pernah meninggalkannya sendirian. Karena aku tahu, inilah saatnya aku membuktikan bahwa cintaku padanya bukan sekadar untuk hari-hari tenang, tapi juga untuk badai yang datang. "Kamu capek?" tanyaku suatu malam saat kami menyusun dokumen di ruang kerja. Dia mengangguk. Tapi aku tenang. "Karena kamu ada." Aku mencium pipinya. "Kita pasti menang." Hari mediasi tiba. Di ruangan ber-AC yang dingin dan tegang, aku duduk di samping Fahri. Di seberang kami,
duduk seorang wanita cantik dengan penampilan formal. Intan. Matanya menatap Fahri penuh rasa menang. Tapi ketika tatapannya beralih padaku, ada sinisme yang begitu nyata. Wah, kamu benar-benar bisa menikah juga, ya, Fahri, katanya lirih, sinis. Fahri tidak membalas. Ia hanya menatap ke arah mediator. Aku meraih tangannya di bawah meja. Memberi kekuatan. Ia menggenggam balik dengan erat. Mediasi berjalan alot. Intan berusaha menyerang dengan emosi. Tapi Fahri tetap tenang. Bukti demi bukti kami hadirkan. Dan akhirnya, mediator menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum atas klaim Intan. Wajah wanita itu memucat. Tapi sebelum keluar dari ruangan, ia menatapku dan berkata pelan. Kamu pikir dia benar-benar hanya mencintaimu? Hati pria bisa terbagi tanpa kamu tahu. Aku menatapnya tajam. Mungkin. Tapi aku lebih percaya pada apa yang kulihat, bukan pada cerita lama yang sudah usang. Saat kami keluar dari gedung firma hukum itu, matahari mulai terbenam. Fahri menggandengku dengan erat. Maafkan aku, Nat. Karena masa laluku hampir mencemari pernikahan kita. Aku memeluknya. Masa lalumu bukan kesalahanmu. Tapi menjadikan aku masa depanmu, itu hadiah terindah bagiku. Ia tersenyum. Mulai hari ini, aku janji akan menyimpan masa laluku di tempat paling dalam. Dan hanya kamu yang akan aku lihat ke depan. Kami saling tersenyum. Cinta kami telah melewati badai dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. 1 tahun berlalu sejak hari pernikahan kami yang kacau itu. Waktu terasa berlalu begitu cepat, seperti kereta yang melaju tanpa henti, dan setiap detiknya penuh dengan warna. Dari cinta yang tumbuh perlahan, ujian demi ujian, hingga kepercayaan yang terus kami bangun, semua membentuk hubungan kami yang kini tak lagi goyah oleh angin manapun. Aku masih mengingat jelas hari ketika aku berdiri di pelaminan dengan gaun putih, tapi bukan dengan Arga di sampingku, melainkan Fahri, adiknya, pria yang dulu tak kukenal tapi kini menjadi seluruh duniaku. Dan kini, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama, aku menggenggam tangan kecil yang hangat, mungil, dan sangat harum, anak kami. Namanya Ayla Rahmi Fahira. Lahir 2 minggu lalu dengan tangisan kuat dan mata bulat seperti ayahnya. Sejak detik pertama ia membuka mata, hidup kami berubah total. Rumah kami yang tadinya tenang kini penuh suara tangisan, tawa, dan langkah kaki kecil yang akan segera belajar berjalan. Fahri menjadi ayah yang luar biasa. Ia menyusuiku dengan sabar saat malam-malam pertama Ayla menangis tanpa henti. Ia mengganti popok dengan tangan cekatan, bahkan lebih cekatan dariku. Kadang aku menggodanya, kamu kayak perawat bersertifikat. Ia hanya tertawa dan berkata, karena Ayla adalah pasien terbaikku. Hari itu, kami menggelar syukuran kecil di rumah. Tidak mewah, hanya keluarga terdekat dan beberapa sahabat yang dulu menjadi saksi betapa kacaunya pernikahan kami. Anehnya, bahkan orang tuaku kini mengaku bersyukur atas apa yang dulu terjadi. Kalau waktu itu Arga tidak kabur, kamu tidak akan bersama Fahri, kata ibu saat menimang Ayla. Aku tersenyum. Benar, Bu. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bahkan lewat jalan yang tak masuk akal. Sore itu, suasana rumah terasa hangat. Ada tawa, pelukan, dan cerita-cerita bahagia. Tapi tepat ketika aku hendak masuk ke dapur, mataku menangkap sosok asing di luar pagar. Aku terdiam. Dia berdiri di sana dengan wajah lusuh dan mata yang tak lagi menyala seperti dulu. Arga. Untuk sejenak aku terpaku. Jantungku berdegup. Bukan karena cinta, itu sudah mati lama sekali. Tapi karena rasa heran, kenapa dia kembali? Fahri menyadari kehadirannya lebih dulu. Ia meletakkan Ayla ke dalam pelukan ibunya, lalu melangkah ke depan. Aku mengikuti. Arga berdiri kikuk. Matanya menatapku sesaat, lalu segera beralih ke Fahri. Aku hanya ingin bicara sebentar, katanya pelan. Fahri menatapnya dingin. Di sini? Kalau boleh. Fahri menoleh padaku. Aku mengangguk. Kami memutuskan bicara di luar pagar, agar tidak mengganggu suasana di dalam. Aku enggak akan lama, ucap Arga cepat. Aku cuma ingin minta maaf. Aku mengerutkan dahi. Maaf? Iya, katanya lirih.
Aku tahu semua ini udah lewat. Tapi aku harus jujur, hidupku setelah hari itu berantakan. Karena kamu pilihannya sendiri, jawab Fahri, tenang. Arga mengangguk. Betul. Aku pikir aku mencintai Livia. Tapi ternyata, dia hanya mau uangku. Setelah semuanya hancur, dia tinggalkan aku. Dia menunduk, seperti kehilangan seluruh harga dirinya. Aku sadar, aku kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat kalian berdua bahagia. Aku menarik napas panjang. Kamu nggak perlu cemburu. Cinta seperti ini tidak datang dari pengkhianatan, tapi dari kesetiaan. Fahri menambahkan, dan keberanian untuk menghadapi luka, bukan lari dari tanggung jawab. Arga menatapku dengan mata basah. Kamu memang pantas bahagia, Nat. Dan kamu, pria yang lebih layak dari aku. Aku tidak menjawab. Karena sesungguhnya, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Waktu sudah menjawab semuanya. Sebelum pergi, Arga berkata, terima kasih, karena tidak menyimpan dendam. Setelah dia berlalu, Fahri menggenggam tanganku. Kamu oke? Aku menatapnya dan tersenyum. Aku bahagia. Bukan karena dia meminta maaf. Tapi karena aku bisa menatapnya tanpa dendam sedikit pun. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Ayla tidur di kamarnya, aku dan Fahri duduk berdua di balkon. Langit malam bersih, bintang bertabur seperti lukisan hidup. Aku sering mikir, kataku pelan, kalau dulu kamu nggak nekat maju ke pelaminan, mungkin hidupku akan sangat berbeda. Fahri tertawa kecil. Aku juga mikir, kalau hari itu aku nggak pulang ke rumah untuk ambil dompet, mungkin aku nggak bakal lihat kamu menangis di ruang rias. Kami saling menatap. Kamu tahu, lanjutnya, aku nggak pernah percaya takdir itu bisa seindah ini. Tapi kamu membuktikan bahwa menikahi orang yang tepat, meski lewat jalan yang salah, tetap bisa jadi berkah. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu bahagia. Aku mencintaimu, Fahri. Lebih dari yang bisa kujelaskan dengan kata. Dia menggenggam wajahku. Aku juga, Nat. Kamu bukan cuma istriku. Kamu rumahku. Tempat aku selalu ingin pulang. Kami berpelukan. Lama sekali. Dan dalam pelukan itu, aku sadar, hidupku mungkin dimulai dari pengkhianatan. Tapi akhirnya, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang matang, dewasa, dan utuh. Beberapa bulan kemudian, hidup kami makin sibuk dengan bisnis dan membesarkan Ayla. Tapi kami tak pernah lupa untuk menyisihkan waktu untuk berdua. Setiap ulang bulan pernikahan, kami punya kebiasaan sederhana, saling menulis surat, lalu membacanya di malam hari. Di suratku bulan itu, aku menulis, terima kasih, Mas, karena tidak menyerah padaku. Karena tidak pernah memaksaku jatuh cinta, tapi menungguku tumbuh cinta. Aku tak tahu bagaimana hidup tanpa kamu, karena setiap kali aku merasa lelah, wajahmu adalah jawabannya. Dan Ayla adalah bukti bahwa kita adalah rumah yang kokoh. Surat Fahri, seperti biasa, lebih singkat. Nat, aku nggak pandai berkata-kata. Tapi satu hal yang selalu aku syukuri, Tuhan tidak memberi apa yang aku minta, tapi memberi apa yang aku butuhkan, yaitu kamu. Aku menangis membaca itu. Dan malam itu, di dalam rumah sederhana kami, pelukan menjadi bahasa cinta yang tak butuh terjemahan. Kini, setiap kali aku menatap Ayla tidur di pangkuanku, aku sering berbisik pelan. Nak, ayahmu bukan lelaki yang sempurna. Tapi dia adalah lelaki yang berani mencintaiku bahkan saat aku hancur. Dan karena itulah, dia adalah pahlawanmu, dan cintanya adalah warisan terbaik yang bisa kau warisi. Dan untuk diriku sendiri, aku tak lagi menyesali apapun. Pengantin yang dulu ditinggal di pelaminan kini berdiri gagah, bukan karena membalas dendam dengan kemarahan, tapi dengan kebahagiaan. Inilah balas dendam terbaik, mencintai, dicintai, dan membuktikan bahwa luka bisa berubah jadi cinta jika kita membuka hati untuk memaafkan dan berani melangkah ke depan.